Pak Mahfud, ini kepulangan Pak Rizik Sihab ini membawa semacam semangat yang cukup antusias dari pendukungnya ya. Sampai saya lihat Pak Yusuf Kalla sendiri sempat mengeluarkan pernyataan bahwa sepertinya sebagian masyarakat membutuhkan pemerintah informal yang karismatis karena ada kekosongan kepemimpinan di level formal. Nah ini apakah Pak Mahfud merasakan seperti itu? Itu sebelum Pak Yusuf Kalla mengatakan itu, 2 tahun lalu saya sudah mengatakan, kan saya bilang, sebenarnya ini orangnya marah karena banyaknya ketidakadilan dan orang sedang mencari figur pemimpin yang berani menyatakan melakukan nahi mungkar, namanya mendobrak kebatilan. Dan itu kemudian diwakili oleh Habib Rizik. Nah yang lain hanya melakukan amar ma'ruf, menasehati gitu, sehingga ini betul Pak Yusuf Kalla, dan saya kira masih bisa dijejak di jejak digitalnya. Saya sudah mengatakan itu dulu sekali. Ini bukan soal orang sekian orang menjadi pengikut, enggak, itu orang mau protes menjadi tumpangan gitulah. Kan saya sudah mengatakan itu juga dulu. Itu adalah fakta kita gitu. Oleh sebab itu mari kita perbaiki bersama-sama gitu. Nah, kalau itu mau dikaitkan dengan Islam, bagaimana sih? Kan ada partai Islamnya, ada PKS, ada PKB, yang berbasis umat Islam, ada PAN, gitu kan? Kan itu semua yang harus melakukan, ormasnya NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, fungsi nahi mungkarnya itu tidak dilakukan dengan penuh, sehingga yang orang menjadi cantolan, muncullah nama Habib Rizik, kan gitu. Pak Mahfud, ini kepulangan Pak Rizik Sihab juga membangkitkan semacam populisme ya, populisme agama ya. Ini ada pemahaman, menurut beberapa pengamat, ada pemahaman yang cukup keliru ya. Ini bagaimana pemerintah menyikapi fenomena ini, Pak Mahfud? Ya kalau pemahaman cukup keliru, kalau dalam arti pemahaman itu kan urusan agama dan tokoh-tokoh agama yang bersangkutan untuk meluruskannya. Tapi ketika pemahaman itu diwujudkan dalam tindak kekerasan, itu lalu hukum yang turun tangan, kan gitu, kan begitu caranya. Kalau orang salah pemahaman, lalu kan itu urusan institusi keagamanya sendiri nanti yang meluruskan, itu salah. Nanti akan terjadi dialektika dan dialog dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Kalau itu pemerintah kan tidak boleh ikut mengarahkan pemahaman agama yang benar seperti apa, itu bukan urusan pemerintah. Tapi kalau tindakannya sudah berupa tindakan melanggar hukum, baru pemerintah turun tangan. Kan itu aja. Itu kalau pemahaman lalu diwujudkan dalam tindakan, seperti kita ketahui itu ada ajakan azan yang untuk jihad itu kan sudah tindakan, Pak. Itu gimana sikap pemerintah? Nah kalau ajakan untuk jihad gitu ya, hayya alal jihad gitu saya ikuti, itu kan belum ada larangannya. Tapi yang larangannya itu dia bawa pedang, kan gitu. Bawa pedang seakan-akan mengancam orang yang tidak mau ikut mereka. Baru itu tindakan. Kalau cuma mengatakan hayya alal jihad, apalagi itu nanti kalau dibuktikan itu kan tidak ada, cuma bilang hayya alal jihad biasa gitu. Itu kan bahasa Arab, hayya alal jihad itu ajakan, ayo kita berjihad gitu. Nah, yang salah itu mungkin pemahamannya, yang dimaksud jihad mereka salah paham, seakan-akan mau melakukan tindak kekerasan. Nah, itu tugas agama. Kecuali lalu tindakan kekerasannya itu lalu ditunjukkan secara fisik gitu ya. Itu baru misalnya ngejar-ngejar orang dan sebagainya, menganiaya orang, merusak fasilitas umum, baru itu. Tapi itu perlu diselidiki, apakah itu sebuah niat permulaan, ya permulaan dari sebuah perbuatan pidana atau tidak. Itu nanti kan polisi yang akan menangani itu, gitu. Jadi kalau terlalu jauh kalau masuk ke saya meminta kesimpulan tentang itu, karena itu proses hukum, tidak bisa saya yang menyimpulkan, kecuali wacana di masyarakat, itu salah, ini salah. Nah itu wacana, sampai akhirnya kebenaran hukumnya itu kan di polisi. Pak Mahfud, sampai sejauh ini pemerintah menilai apakah eksistensi Pak Rizik Sihab dan FPI ini sudah sampai pada level yang membahayakan, atau ini bagian dari dialektika demokrasi? Ya begini, jadi pilah-pilah lah. Ada yang dialektika demokrasi, bahwa misalnya di pemerintah itu banyak korupsi, itu kan tidak salah.
ya kan? Kita juga sedang berperang melawan korupsi, yang di pemerintah pun ya kita ambil kalau korupsi. Itu. Tetapi mungkin ada yang sifatnya hujatan dan sebagainya, yang kemudian mengarah ke fitnah, ke provokasi, mungkin itu bisa diproses secara hukum. Kita lihat-lihat aja lah, tidak semuanya jelek gitu. Kalau ketika bicara revolusi akhlak itu kan bagus. Siapa yang tidak setuju revolusi akhlak? Makanya mau pulang karena revolusi akhlak. Ya pulang, mari kita bangun Indonesia ini. Tapi kalau kemudian ada tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum, ya kita perlakukan juga secara hukum. Biar proporsional, tidak semua bisa disalahkan gitu. Soalnya ada kesan di sebagian masyarakat dengan melibatkan TNI, seakan-akan ini NKRI terancam dengan sepak terjangnya Rizik Syihab nih Pak. Ya itu silahkan aja kesan di masyarakat. Yang penting pemerintah itu terukur gitu ya, melakukan tindakannya itu terukur dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau Anda ingin menghindari kesan dari masyarakat, kesan negatif dari masyarakat, Anda tidak akan pernah berbuat apa-apa, karena apapun yang Anda buat nanti salah di kesan masyarakat. Lah ini pemerintah kok diem gitu, salah. Nanti kalau melakukan itu yang terukur salah, ada yang lain lagi menyalahkan. Oleh sebab itu ukurannya yaitu ada SOP-nya, ada dasar hukumnya, itu aja. Gitu. Kalau mau nunggu orang puas, kita bakal berbuat apa-apa. Kan gitu. Apakah Presiden sudah memanggil Pak Mahfud untuk bicara empat mata soal bagaimana menangani khusus Pak Rizik Syihab dan FPI? Enggak, Anda bicara empat mata, bicara banyak mata, itu kan rapat resmi kabinet. Kalau empat mata itu tidak perlu juga.